Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak mualim yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak-anak mualim yang soleh dan soleha senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita belajar kembali pendidikan agama Islam kelas 1 SD. Adapun materi kita hari ini masih tentang cinta Nabi dan Rasul. Adapun submaterinya yaitu teladan Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak mualim, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh akan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an waj'alna minal alimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak mualim yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyi dulu ya. Judul lagunya Sifat Rasul. Nada lagunya sama seperti nyanyi sholawat yang dinyanyikan oleh Ben Wali. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya. Mari kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan, fatona cerdas artinya. Pinter ya nyanyinya. Baik anak-anak mualim, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga suka bekerja keras. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk menyerukan agar umat-umat Nabi Nuh ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun umat Nabi Nuh ketika itu tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh ketika itu tidak ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Apa itu bahtera, anak-anak mualim? Bahtera itu adalah sebuah perahu besar. Namun ketika umat Nabi Nuh yang kufur melihat Nabi Nuh membuat sebuah perahu, mereka malah mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Hei Nuh, mengapa kamu membuat perahu di pegunungan? Membuat perahu itu kan seharusnya di laut. Mereka tertawa terbahak-bahak karena melihat Nabi Nuh alaihissalam membuat sebuah perahu di atas gunung. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam dia selalu berlaku sabar dan tetap membuat perahunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada Nabi Nuh untuk membawa sepasang-sepasang dari hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam tidak lupa menyuruhkan kepada umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke kapalnya. Nah, ketika umat Nabi Nuh yang beriman kepada Allah telah naik dan juga hewan-hewannya, maka ketika itu datanglah hujan dan diikuti oleh petir yang menyambar-nyambar sampai akhirnya banjir yang besar. Nah, ketika negeri itu telah tenggelam, umat Nabi Nuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala aman berada di kapal Nabi Nuh. Namun umat-umat Nabi Nuh yang ketika itu tidak beriman tenggelam dan meminta pertolongan kepada Nabi Nuh. Namun ketika itu kapal Nabi Nuh telah berlayar.
Nah, pada akhirnya anak-anak mualim, umat Nabi Nuh yang tidak beriman dan tidak mendengarkan apa kata Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka mendapatkan siksaan. Kapal Nabi Nuh pun berlayar sampai pada akhirnya didaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Nah, apa nih sikap yang harus kita contoh dari Nabi Nuh alaihissalam? Kita harus selalu bekerja keras seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kita harus rajin belajar, rajin membantu orang tua. Nah, itu adalah cara kita meneladani sifat Nabi Nuh alaihissalam. Contohnya seperti Budi. Budi selalu belajar di sela-sela kesibukannya. Apa kata si Budi? Aku senang bekerja keras, salah satunya dengan belajar dan berlatih. Nah, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai anak-anak mualim. Ingat ya anak-anak mualim, tidak boleh malas. Kita harus rajin dan tekun dalam mencapai cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.